Nabi Harun AS adalah saudara kandung Nabi Musa AS, putra pasangan, Imran dan Yokhebed dari keturunan Nabi Yakub AS. Beliau diangkat sebagai nabi untuk mendampingi Musa AS dalam memimpin Bani Israel dan menghadapi keangkuhan Fir'aun. Kisahnya adalah tentang kesabaran, amanah, kelembutan, serta ujian berat dalam menjaga umat. Tanda hubung. Bab 1, Masa Awal, Saudara yang lembut dan fusahah lisannya. Sejak kecil, Harun dikenal sebagai pemuda berbudi luhur, santun dalam bertutur kata, dan dihormati kaumnya. Berbeda dengan Musa AS yang keras dan tegas dalam membela kebenaran, Harun AS memiliki kelembutan hatinya yang alami. Karena kefasihan lisannya, kaum Bani Israel merasa lebih mudah memahami ajaran ketika disampaikan oleh Harun. Allah SWT menjadikannya pendamping Musa AS dan menjadikannya seorang nabi sekaligus pembantu dalam risalah besar menentang Fir'aun. Pada saat Musa menerima perintah kenabian di lembah suci tua, ia berdoa, "Lebih besar dari, ya Rab, lapangkanlah dadaku, dan jadikanlah saudaraku Harun sebagai pembantuku. Teguhkanlah kemasukan kami berdua dalam tugas mulia ini." Allah mengabulkannya, lalu diangkatlah Harun AS menjadi nabi. Tanda hubung. Bab 2, Menuju Mesir, dua nabi menghadap Raja Angkuh. Dengan tekad yang sama, Musa dan Harun datang ke Mesir membawa risalah tauhid. Mereka melangkah ke istana Fir'aun, dengan wajah tenang tapi hati bergetar, untuk menyampaikan pesan Allah. Lebih besar dari, lepaskanlah Bani Israel. Janganlah engkau berlaku zalim terhadap mereka. Di hadapan penguasa yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, Musa dan Harun berdiri kokoh. Harun AS menyampaikan kata-katanya dengan lembut, namun penuh keyakinan. Fir'aun murka, tetapi dakwah dua nabi ini justru menjadi bukti keagungan Allah, hingga akhirnya Allah menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah dan menyelamatkan Musa, Harun, serta Bani Israel. Tanda hubung. Bab 3, Memimpin umat yang sulit, kesabaran Nabi Harun AS. Setelah lolos dari Mesir, Bani Israel dipimpin oleh Musa dan Harun menuju tanah terjanji. Namun perjalanan itu tidak mudah. Bani Israel adalah kaum yang keras kepala, sering membantah, dan mudah tergelincir. Harun AS selalu menasihati mereka. Lebih besar dari, wahai kaumku, bersyukurlah atas nikmat Allah. Janganlah kalian kembali kepada kebiasaan jahil. Namun seringkali mereka membangkang. Meskipun demikian, Harun AS tetap sabar, karena ia tahu bahwa seorang nabi tidak hanya memerintahkan, tetapi juga memelihara keutuhan umat. Bab 4, Ujian terbesar, fitnah patung anak sapi. Inilah momen paling berat dalam kisah Harun AS. Suatu hari, Musa AS pergi ke Gunung Tur selama 40 hari untuk menerima wahyu Taurat. Harun ditinggalkan sebagai pemimpin sementara. Tetapi di tengah ketidakhadiran Musa, seorang pria bernama Samiri menipu Bani Israel dengan membuat patung anak sapi dari emas. Ia menghiasinya sehingga tampak seolah mengeluarkan suara. Banyak orang terperdaya, mereka menganggap patung itu Tuhan mereka. Harun AS terkejut dan sangat sedih. Ia menegur dengan tegas, "Lebih besar dari, wahai kaumku, kalian benar-benar telah diuji. Tuhan kalian hanyalah Allah yang Maha Pengasih. Ikutilah aku dan tinggalkanlah Samiri." Namun mereka membangkang. Bahkan sebagian dari mereka mengancam Harun AS hingga hampir membunuhnya. Jika Harun memaksa dengan kekuatan, mereka mungkin terpecah atau saling membunuh, sehingga ia menahan diri sambil terus menasihati. Tanda hubung. Bab 5, Kepulangan Musa AS, kesalahpahaman yang menggetarkan. Ketika Musa kembali dan melihat kaumnya menyembah patung, ia sangat murka. Ia menarik janggut Harun dan memarahinya. "Lebih besar dari, apa yang menghalangimu ketika mereka sesat? Mengapa engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau menentang perintahku?" Dengan tenang namun penuh luka, Harun menjawab, "Lebih besar dari, wahai saudaraku, janganlah engkau menarik janggutku. Aku takut engkau berkata, engkau telah memecah belah Bani Israel. Mereka hampir membunuhku. Aku telah menasihati mereka, namun mereka tidak taat." Mendengar itu, Musa tersadar. Ia memeluk Harun. Dua nabi kembali bersatu, bersama-sama memurnikan kembali iman Bani Israel. Tanda hubung. Bab 6, Dakwah yang terus berlanjut. Hari-hari berikutnya, Harun terus mendampingi Musa dalam membimbing umat. Ia menjadi jembatan komunikasi, menenangkan hati kaum yang keras kepala, dan selalu menguatkan Musa ketika menghadapi ujian.
Harun dikenal sebagai sosok yang penuh kasih, suka memaafkan, dan tidak pernah lelah mengingatkan umatnya. Amarah Musa dan kelembutan Harun adalah dua kekuatan yang saling melengkapi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 7, Wafatnya Nabi Harun AS. Setelah masa panjang memimpin Bani Israel, tibalah saat bagi Harun kembali kepada Tuhannya. Menurut sebagian riwayat, ia wafat di Gunung Hor, di kawasan Sinai. Ketika kabar wafatnya Harun sampai kepada Bani Israel, banyak dari mereka menangis. Walaupun sebelumnya sering membangkang, mereka tahu bahwa Harun adalah pemimpin yang tulus dan penyabar. Musa AS sangat berduka, karena kehilangan saudara, sahabat, dan pendamping sejatinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Penutup, kisah Nabi Harun AS mengajarkan kesabaran dalam memimpin dan menghadapi umat. Kelembutan tidak berarti kelemahan. Kerja sama dalam dakwah adalah kekuatan. Menjaga persatuan umat adalah amanah besar. Tugas Nabi bukan hanya menyampaikan, tetapi memelihara masyarakat. Nabi Harun AS adalah simbol pemimpin yang berbicara dengan hati, menjaga umat dengan kasih sayang, dan setia mendampingi perjuangan saudaranya hingga akhir hayat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung.